Ada satu hal yang terlihat indah, tapi sering menjadi sumber luka terdalam. Harapan, kamu berharap orang lain mengerti kamu. Kamu berharap mereka membalas perasaanmu. Kamu berharap hidup berjalan sesuai rencanamu. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, kamu terluka. Bukan karena kenyataannya terlalu buruk, tetapi karena harapanmu terlalu tinggi. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan satu hal sederhana. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Masalahnya, kebanyakan harapan kita justru tertuju pada hal-hal di luar kendali kita. Perasaan orang lain, perilaku orang lain, keadaan yang tidak bisa kita atur. Dan disitulah penderitaan dimulai. Coba kamu perhatikan ini. Semakin besar harapanmu, semakin besar kemungkinan kamu kecewa. Semakin kamu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, semakin kamu memberi mereka kekuatan untuk melukaimu. Namun ini bukan berarti kamu tidak boleh berharap. Ini berarti kamu harus memahami di mana tempat harapan itu. Filsuf seperti Markus 9, Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang ia inginkan. Karena hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana kita. Orang tidak selalu bertindak seperti yang kita harapkan, dan dunia tidak pernah berjanji untuk adil. Namun, ketika kamu menerima itu, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi mudah kecewa. Kamu tidak lagi mudah tersakiti. Kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal yang tidak pasti. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang. Mereka mencintai dengan harapan, mereka memberi dengan harapan. Mereka berusaha dengan harapan, dan ketika harapan itu tidak kembali, mereka merasa dikhianati. Padahal sejak awal tidak ada jaminan. Stoikisme mengajarkan untuk bertindak tanpa keterikatan pada hasil. Memberi tanpa menuntut balasan. Mencintai tanpa memaksa. Berusaha tanpa menggantungkan diri pada hasil akhir. Karena satu-satunya hal yang benar-benar milikmu adalah tindakanmu, bukan hasilnya, bukan respons orang lain, bukan bagaimana dunia bereaksi. Dan ketika kamu memahami itu, kamu menjadi bebas. Bebas dari kekecewaan yang tidak perlu. Bebas dari luka yang diciptakan oleh harapan sendiri. Bebas dari ketergantungan pada hal-hal di luar dirimu. Namun, ini bukan berarti kamu berhenti peduli. Ini berarti kamu belajar untuk peduli dengan cara yang lebih bijak. Peduli tanpa kehilangan diri sendiri. Peduli tanpa menggantungkan kebahagiaan. Peduli tanpa berharap berlebihan. Pada akhirnya, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa bukan kenyataan yang paling sering melukaimu, tetapi harapan yang kamu ciptakan sendiri. Dan mungkin kedamaian terbesar dalam hidupmu akan datang, bukan ketika semua harapanmu terpenuhi, tetapi ketika kamu belajar untuk tidak berharap terlalu banyak.